Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer seluruh tanah air Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Semoga hal ini didengarkan oleh pemerintah terkait dengan impian para honorer yang mana sekarang menjadi tuntutan. Ada 3 hal yang perlu honorer mengetahui apa kira-kira wujud nyata dari apa yang telah dipikirkan oleh pemerintah selama ini untuk menjawab kerinduan para honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan katanya, camkan baik-baik pemerintah segera wujudkan 3 tuntutan honorer Banten, jika tidak FPNPB NK ancam lakukan hal ini. Nah, kira-kira apa kira-kira yang mau dilakukan oleh para honorer ini terutama di Banten, Bapak Ibu, karena beritanya memang dari Banten. Lalu apa kira-kira tuntutan ini? Dan sepertinya tuntutan dari honorer dari Banten ini juga adalah tuntutan seluruh honorer di Indonesia. Simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ini informasi kita kutip dari Haloyat, mencatat bahwa Forum Honorer Non-Kategori Provinsi Banten (FPNPB NK Banten) mengingatkan pemerintah agar segera mengabulkan tuntutan para honorer. Ketiga tuntutan yang disuarakan Forum Honorer Non-Kategori Provinsi Banten antara lain: pertama, jadi mereka meminta segera disahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui seleksi tes. Kedua, mereka mendesak pemerintah segera melakukan revisi peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau penataan P3K, yang salah satunya penghapusan honorer pada tanggal 28 November 2023 yang dapat merugikan para honorer. Yang terakhir, mereka mendesak berikan hak yang sama berkaitan afirmasi untuk seluruh pegawai honorer yang melamar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi itulah 3 tuntutan para honorer yang telah disampaikan oleh perwakilan honorer Banten, dan sepertinya sebagaimana yang disampaikan tadinya bahwa ini juga merupakan tuntutan honorer seluruh Indonesia. Ketua Umum FPNPB NK Banten Taufik Hidayat mengatakan hasil demo para honorer tertanggal 7 Agustus 2023 terkait revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 sampai saat ini juga belum disahkan. Jadi sampai detik ini belum disahkan juga, maka dari itu kami dan kawan-kawan honorer Banten akan mengawalnya. Ini ujar Taufik kepada haloyat.com pada hari Senin 28 Agustus 2023. Taufik berujar, honorer Banten akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan para honorer tidak dikabulkan oleh pemerintah. Kami akan melakukan aksi besar-besaran jika sampai waktunya belum ada kejelasan terkait penyelesaian honorer, terutama di Provinsi Banten, katanya. Diperparah lagi, lanjut Taufik, di tahun ini Provinsi Banten tidak membuka formasi untuk P3K maupun CPNS. Ini menjadi kekhawatiran kita, para honorer yang ada di Provinsi Banten. Info terakhir, Provinsi Banten hanya membuka formasi untuk tenaga guru yang sudah lolos P1 sejumlah 500 orang, ungkapnya. Taufik juga menyoroti surat edaran Kemenpan RB yang menginstruksikan kepada seluruh daerah agar tetap menganggarkan untuk honorer yang masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Masih banyak teman-teman yang belum terinjek, sekitar 5.000 lebihan, ujarnya.
Jadi harapannya semua tetap bisa dianggarkan untuk tahun 2024. Maka dari itu, kami dan kawan-kawan honorer akan tetap mengawal hal ini karena ini menyangkut masa depan kami, pungkasnya. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh para honorer Banten yang mewakili seluruh honorer. Sebagaimana yang telah disampaikan, ada 3 tuntutan, termasuk revisi Undang-Undang ASN supaya disahkan, termasuk pengangkatan, dan hal lain yang ada hubungannya dengan nasib para honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.